Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin arsadakumullah. Betapa mulianya ajaran Islam, ajaran agama Islam, yang diantaranya Islam melarang umatnya untuk mencela. Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami menyampaikan penjelasan tentang larangan mencela, menghina, atau memperolok-olok, yang meliputi: pertama, penjelasan surat Al-An'am ayat 108 dan surat Al-Hujurat ayat 11. Yang kedua, penjelasan tentang akibat suka mencela, suka memperolok-olok, atau suka menghina. Penjelasan ayat kedua-duanya seperti berikut. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Al-An'am 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwam bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Al-An'am 108. Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka. Lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Allah menjelaskan jalan yang penuh hikmah dalam berdakwah kepada Allah, yaitu dengan berpaling dari orang-orang musyrik dengan penuh adab dan sopan santun yang sesuai dengan sifat orang-orang beriman. Mereka dilarang untuk menghina Tuhan-Tuhan milik orang-orang musyrik, agar hinaan ini tidak mengakibatkan mereka membalas dengan menghina Allah dengan zalim dan tanpa pengetahuan. Sehingga hinaan orang-orang beriman kepada Tuhan-Tuhan mereka menjadi sebab penghinaan terhadap Allah yang Maha Agung. Sudah menjadi sunatullah bagi makhluk-makhluknya bahwa manusia jika mencintai sesuatu, maka dia akan membelanya meskipun itu adalah sesuatu yang buruk. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab
bi'sal ismul fusuku ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humul dzalimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olok lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Sibabul mu'min fiskun wa qitaluhu kufur. Mencela atau menghina, mencemarkan nama baik seorang mukmin itu fasik atau dosa besar, dan membunuh seorang mukmin itu kafir. Hadis riwayat Ahmad. Ikhwani rahimakumullah, demikian tadi penjelasan surat Al-An'am 108, yaitu mengenai larangan mencela keyakinan orang lain yang berbeda. Sedangkan surat Al-Hujurat yang ayat 11, yaitu larangan mencela atau menghina atau memperolok-olok sesama manusia. Untuk akibat dari suka mencela, penjelasannya seperti berikut. Akibat suka mencela atau menghina. 1. Menjadikan seseorang itu sombong. Di dalam hadis, sombong itu merupakan salah satu ciri-ciri calon penghuni neraka. Inna ahlan nari kullu ja'dhoriyin jawadin mustakbirin jamma'in manna'in. Sesungguhnya ciri-ciri calon penghuni neraka itu setiap yang keras lagi kasar, tidak sabaran, sombong, mengumpulkan harta, dan pelit. Hadis riwayat Ahmad. 2. Menjadikan hati keras. Dalam Al-Quran dijelaskan hati yang keras itu hatinya orang ingkar. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika faya kal hijarati au asyaddu qaswah. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Al-Baqarah 74. 3. Menjadikan seseorang mudah marah. Seburuk-buruknya orang itu mudah marah dan sulit memaafkan. Ala inna khairar rijali mangkana bati al-ghodobi sari ar-ridho wa syarrar rijali mangkana sari al-ghodob bati ar-ridho. Ketahuilah sesungguhnya sebaik-baiknya orang itu yang sulit marah dan mudah memaafkan, dan seburuk-buruknya orang itu yang mudah marah dan sulit memaafkan. Hadis riwayat Ahmad. 4. Menjadikan seseorang mudah buruk sangka.
Di dalam Al-Quran, buruk sangka itu dilarang atau dosa. Inna ba'dadhan ithmun, sesungguhnya berburuk sangka itu dosa. Al-Hujurat 11. 5. Menjadikan seseorang tidak peka dan mengabaikan. Di dalam hadis, mengabaikan saudaranya itu dilarang. Al-muslimu akhul muslim, la yatlimuhu wa la yakhduluhu wa la yakdzibuhu wa la yahkiruh. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak menzaliminya dan mengabaikannya, tidak mendustakannya dan tidak menghinanya. Hadis riwayat Muslim. 6. Menjadikan seseorang ceroboh dan mementingkan hawa nafsu. Dalam hadis, orang yang mengikuti hawa nafsu itu termasuk tidak cerdas. Al-kayisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha thumma tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdas itu yang pandai mengoreksi dirinya sendiri dan berbuat baik untuk bekal hidup setelah mati. Dan orang yang tidak cerdas itu orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. 7. Menjadikan orang tidak dapat dipercaya. Sifat tidak dapat dipercaya itu sifatnya munafik. Ayatul munafiki tsalas, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda munafik itu 3, yaitu apabila berbicara dusta, dan apabila berjanji mengingkari, dan apabila dipercaya khianat. Hadis riwayat Bukhari. 8. Menjadikan seseorang zalim dan bodoh. Di dalam Al-Quran dijelaskan manusia yang tidak amanah itu zalim dan bodoh. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Al-Ahzab 7:2. Ikhwanil kiram, demikian tadi penjelasan kami tentang ajaran Islam, yaitu larangan mencela. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mau selalu membimbing kita, selalu melindungi kita, sehingga kita semuanya mampu mengontrol emosi kita, sehingga emosi itu bermanfaat untuk yang baik-baik. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.